Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya lah kita diberikan kesehatan selalu. Baik, perkenalkan nama saya Sri Leni. Saya berasal dari kelas C pagi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 7. Saya sebagai moderator di kelompok 3, yaitu kelompok saya sendiri. Yang saya hormati Bapak Tri Haryadi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Arma Setianingrum. Yang kedua, Heni Andriani. Yang ketiga, Himatul Ulia. Yang keempat, Mia Piolina. Dan yang kelima, saya sendiri, yaitu Sri Leni. Baik, kami kelompok 3 akan membahas mengenai klasifikasi bahasa. Oke teman-teman, tetap stay tune terus ya di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Setianingrum. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian klasifikasi bahasa. Yang pertama yaitu pengertian klasifikasi bahasa. Kata klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu klasifikasi, yang awalnya juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu classification, yaitu istilah asing tersebut dalam bahasa Indonesia merupakan proses penyusunan yang bersistem dalam mengelompokkan atau menggolongkan berdasarkan kaidah atau standar yang ditetapkan. Namun, secara harfiah, klasifikasi adalah proses pembagian atau pengelompokan berdasarkan kelas-kelas atau sistemnya. Selain itu, klasifikasi bahasa adalah suatu proses pengelompokan terhadap bahasa dunia atau bahasa Nusantara yang menyebar dalam suatu wilayah tertentu. Pengelompokan tersebut didasarkan atas kaidah dan standar yang ditetapkan dalam pengklasifikasian bahasa. Kaidah dan standar tersebut dapat berupa adanya kesamaan atau kesetaraan ciri, hubungan, dan atau kekerabatan terhadap bahasa-bahasa. Di dalam KBBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harafiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri, persamaan, dan perbedaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Heni Andriani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Andriani. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis adalah proses pengelompokan berdasarkan garis keturunan terhadap suatu bahasa-bahasa. Maksudnya, suatu bahasa yang diturunkan dari bahasa yang lebih tua atau bahasa semula yang biasa juga disebut proto atau rumpun bahasa. Bahasa proto akan pecah dan menurunkan dua bahasa baru atau lebih. Klasifikasi genetis biasa juga disebut klasifikasi genealogis. Selanjutnya, klasifikasi genetis berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu suatu kesamaan bentuk atau bunyi dan makna yang terdapat di dalamnya. Bahasa yang memiliki sejumlah kesamaan dianggap atau diklasifikasikan ke dalam satu rumpun bahasa atau bahasa proto yang sama. Selanjutnya ada 11 bahasa proto atau rumpun bahasa. Yang pertama itu rumpun Indo-Eropa, yakni bahasa-bahasa Jerman, Indo-Iran, serta Armenia. Yang kedua ada rumpun Hamito-Semit. Yang ketiga ada rumpun Cairinial. Yang keempat ada rumpun Dravida, yaitu bahasa-bahasa Tamil atau Telugu. Yang kelima ada rumpun
Austronesia, disebut juga Melayu Polinesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang keenam ada rumpun Kaukasus. Yang ketujuh ada rumpun Finno-Ugris. Yang kedelapan ada rumpun Paleo-Asiatis. Yang kesembilan ada rumpun Ural, yaitu bahasa-bahasa Mongol, Turki, Korea, dan Jepang. Yang kesepuluh ada rumpun Sino-Tibet, yakni bahasa Tibeto dan Cina. Dan yang terakhir ada rumpun bahasa-bahasa Indian, yakni bahasa-bahasa Eskimo. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi tipologis. Nah, klasifikasi tipologis ini adalah proses pengelompokan bahasa berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat dalam suatu bahasa. Selain itu, klasifikasi tipologis merupakan pengelompokan bahasa berdasarkan unsur-unsur tertentu yang dapat timbul secara berulang-ulang dalam suatu bahasa. Unsur-unsur tertentu itu yang dapat timbul secara berulang-ulang dapat berupa unsur bunyi, morfem, kata, frasa, kalimat, dan unsur lainnya. Klasifikasi berdasarkan tipologis dapat diterapkan pada semua tataran bahasa. Oleh karena itu, hasil dari proses klasifikasi tipologis dapat beragam. Keberagaman tersebut berklasifikasi arbiter. Dikatakan arbiter karena tidak terkait oleh tipe tertentu. Akan tetapi, pengklasifikasinya dapat menggunakan berbagai tipe. Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Klasifikasi tipologi ini dapat dilakukan pada semua tataran bahasa, maka hasil klasifikasinya dapat bermacam-macam. Akibatnya menjadi bersifat arbiter karena tidak terikat oleh tipe tertentu, melainkan bebas menggunakan tipe yang mana saja atau menggunakan berbagai macam tipe. Namun hasilnya masih tetap eksotik dan unik. Klasifikasi tipologi ini telah banyak dilakukan dan hasilnya tidak sedikit. Nah, di dalam klasifikasi tipologis ini ada klasifikasi pada tataran morfologi yang telah dilakukan pada abad 19 secara garis besar dapat dibagi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama adalah yang semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasinya. Kelompok yang kedua adalah yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasinya. Yang ketiga adalah yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasinya. Baik, sekian penjelasan saya tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Violina. Di sini saya akan membahas bagian D, pengertian klasifikasi areal. Klasifikasi areal adalah proses pengelompokan dengan cara mencari atau karena adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Hubungan timbal balik yang dimaksud adalah kesamaan wilayah atau area terhadap bahasa yang diklasifikasi tanpa memperhatikan adanya kekerabatan secara genetik atau tidak genetik. Kemudian, klasifikasi areal juga memiliki sifat yang arbitrer, dikarenakan adanya pengaruh timbal balik dalam hal tertentu, namun tidak terbatas terhadap hubungan antara bahasa-bahasa dalam suatu wilayah atau area. Meskipun terdapat pengaruh dari bahasa sewilayah, namun belum menerima unsur-unsur luar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sri Leni. Saya berasal dari kelas C pagi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 7. Yang terhormat Bapak Tri Haryadi, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku di dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu historisitas, standarisasi, vitalitas, dan homogenisitas. Historisitas berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Kriteria historisitas ini akan menjadi positif kalau bahasa itu mempunyai sejarah perkembangan atau sejarah pemakaiannya. Kriteria standarisasi berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku, atau statusnya dalam pemakaian formal atau tidak formal. Vitalitas berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. Sedangkan homogenisitas berkenaan dengan apakah leksikon atau tata bahasa dari bahasa itu diturunkan dengan menggunakan keempat ciri di atas. Hasil klasifikasi bahasa bisa menjadi ekhaustik sebab semua bahasa yang ada di dunia dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Namun hasil ini tidak unik sebab sebuah bahasa ini bisa mempunyai status yang berbeda. Misalnya, bahasa Jerman di Jerman berstatus standar, tetapi di Swiss bersifat kedaerahan atau substandar. Contohnya, bahasa Ibrani merupakan bahasa klasik dalam ibadah agama Yahudi. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai klasifikasi bahasa. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman, saya sebagai moderator minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.